Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldani Razaki Purnomo dengan NIM 228103341102. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan perencanaan bisnis tentang Arazaki Renkar, mata kuliah perencanaan simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bu Putri Awaliatus Sofro. Baik, yang pertama ada daftar isi mata kuliah PSB. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian perencanaan pemasaran, ada perencanaan operasional, ada perencanaan keuangan, ada perencanaan kolaborasi, ada analisis risiko, dan yang terakhir ada penutup. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jogja merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, memiliki potensi besar dalam industri pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mendorong kebutuhan akan transportasi yang nyaman dan fleksibel. Rental mobil menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati karena memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk menjelajahi berbagai tempat wisata di Jogja sesuai dengan keinginan mereka. Berlokasi di jantung kota Jogja, Arazaki Rencar mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Kami menawarkan layanan antar jemput bandara, stasiun, atau hotel Anda. Dengan menyewa mobil dari Arazaki Rencar, Anda dapat dengan mudah menjelajahi berbagai destinasi wisata populer di Jogja. Arazaki Rencar berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Kami siap untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda, baik untuk keperluan bisnis, liburan, atau acara khusus. Kami siap melayani Anda dengan mobil yang terawat dan pengemudi yang profesional. Anda akan mendapatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam perjalanan. Kami menawarkan berbagai pilihan paket sewa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian masuk ke perencanaan pemasaran. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek jasa, Arazaki Rencar menerapkan strategi pemasaran terpadu yang mencakup digital marketing, offline marketing, word of mouth, serta kita ada di event. Kemudian di digital marketing dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk edukasi dan promosi. Email marketing untuk berbagi informasi layanan dan penawaran khusus. Word of mouth diperkuat dengan memberikan insentif atau komisi kepada pelanggan yang mereferensikan teman atau kerabatnya. Dalam offline marketing, Arazaki Lencar bekerja sama dengan agen travel, hotel, penginapan, serta toko oleh-oleh untuk mendukung terciptanya jangkauan jasa dan layanan. Selain itu, Arazaki Rencar mengikuti event dan promosi di lokasi wisata. Dari segi bauran pemasaran, Arazaki Rencar menawarkan berbagai pilihan mobil untuk disewa, termasuk mobil keluarga seperti Avanza, Innova, dan Expander untuk rombongan kecil. Mobil SUV seperti Fortuner dan Pajero Sport untuk medan berat dan ruang bagasi yang luas, serta mobil mewah seperti Alfa dan Camry untuk keperluan khusus dengan kenyamanan ekstra. Harga sewa fleksibel dan kompetitif, mulai dari 550.000 sudah termasuk paket lengkap seperti biaya BBM. Untuk promosi, Arazaki memanfaatkan strategi digital marketing melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan audiens. Selain itu, promosi offline dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama hotel, penginapan, toko oleh-oleh, dan agen travel. Razaki Rengkar berlokasi strategis di Jalan Laksada di Sucipto nomor 100 Ambarukmo Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan layanan transportasi yang praktis dan nyaman. Kemudian perencanaan operasional. Arah Zakirankan mencakup lokasi strategis di Jalan Laksada, Distripto nomor 100, Ambarukmo, yang dekat dengan mal, kampus, serta kos-kosan. Fasilitas yang disediakan meliputi beragam jenis kendaraan, layanan antar jemput, ruang tunggu yang nyaman, sistem reservasi online atau offline, bantuan darurat 24 jam, mobil pengganti, asuransi kendaraan, serta peta dan penuh serta. Proses operasional dimulai dari pemilihan kendaraan sesuai target pasar dan memastikan semua armada diasuransikan. Pemesanan dapat dilakukan melalui telepon, website, atau aplikasi dengan proses verifikasi data dan konfirmasi pemesanan. Sebelum pengambilan, kendaraan dipastikan dalam kondisi bersih dan siap pakai dengan penyerahan dokumen seperti SIM, KTP, dan uang jaminan. Selama penggunaan, bantuan darurat 24 jam tersedia jika dibutuhkan. Setelah pengembalian, kendaraan diperiksa untuk memastikan kondisi baik dan biaya tambahan dibebankan jika ada kerusakan atau keterlambatan. Proses diakhiri dengan pengembalian jaminan dan pembersihan serta perawatan kendaraan. Administrasi melibatkan pencatatan transaksi, pembuatan laporan, keuangan, dan operasional, serta pembayaran gaji karyawan dan pajak. Kemudian masuk ke perencanaan keuangan. Berikut ada tabel. Yang pertama ada modal awal pembelian satu unit kendaraan, kemudian ada modal operasional, serta ada sumber pendanaan yang ada beberapa sumber. Yang pertama dari modal pribadi yaitu menggunakan tabungan sendiri, kemudian pinjaman bank yaitu meminjam pinjaman dari bank, kemudian yang terakhir ada investor yaitu kita mencari investor di luar.
Kemudian perencanaan kolaborasi. Arah Sekirenka melibatkan kemitraan dengan berbagai sektor untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi layanan. Di sektor pariwisata, Arazi bekerja sama dengan agen travel lokal maupun internasional, serta hotel dan penginapan untuk menyediakan layanan transportasi bagi wisatawan. Di sektor bisnis, Arazaki bermitra dengan event organizer dan perusahaan transportasi untuk mendukung kebutuhan acara dan melengkapi layanan. Di sektor lokal, Arazaki menawarkan jasa sewa untuk keperluan dinas pemerintah daerah serta kegiatan kampus dan sekolah. Selain itu, Arazaki juga menjalin kemitraan dengan pemilik kendaraan pribadi melalui sistem sewa bersama untuk memperluas armada. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembagian pendapatan, referral, bundling paket, dan co-branding. Contohnya menawarkan paket wisata dengan agen travel, layanan antar jemput dengan hotel, atau menyediakan armada lengkap untuk event organizer. Kemudian manfaat kolaborasi ini mencakup peningkatan pendapatan, peluasan jaringan, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas layanan yang lebih lengkap dan memuaskan pelanggan. Kemudian masuk ke analisis resiko. Yang pertama ada resiko eksternal, yaitu resiko ekonomi meliputi tentang perubahan tingkat pendapatan masyarakat, yaitu penurunan daya beli dapat menyebabkan penurunan permintaan jasa rental mobil. Kemudian fluktuasi harga bahan bakar, yaitu jika kenaikan harga bahan bakar meningkat, yaitu dapat meningkatkan juga biaya operasional dan mengurangi profitabilitas. Kemudian ada kondisi ekonomi makro, yaitu krisis atau ketidakstabilan ekonomi memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa rental mobil. Kemudian masuk ke risiko hukum, yaitu jika ada perubahan regulasi, perubahan aturan pemerintah terkait bisnis transportasi dapat berdampak pada operasional. Kemudian masuk ke tuntutan hukum, yaitu potensi tuntutan hukum akibat kecelakaan, kerusakan kendaraan, atau masalah lainnya. Kemudian yang terakhir ada persaingan tidak sehat, yaitu tindakan kompetitor yang tidak etis dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Kemudian masuk ke resiko internal. Yang pertama yaitu resiko operasional jika kendaraan mengalami kerusakan, yaitu kendaraan rusak mendadak dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian. Kemudian ada kehilangan kendaraan, yaitu resiko kehilangan akibat pencurian atau kecelakaan, yaitu kemudian ada human error, yaitu kesalahan dalam pengelolaan data, pemesanan, atau keuangan dapat menyebabkan kerugian. Yang terakhir ada resiko finansial, yaitu kegagalan mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan kesulitan finansial. Kemudian masuk ke tingkat utang yang tinggi. Beban utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Kemudian yang terakhir ada ketidakstabilan pendapatan, yaitu pendapatan tidak stabil mempersulit keuangan. Kemudian bagian terakhir yaitu penutup. Melalui analisis mendalam terhadap lingkungan bisnis hingga potensi resiko, Anasaki Renkar telah merumuskan strategi bisnis yang menyeluruh dengan menggabungkan kekuatan pemasaran, operasional yang andal, keuangan yang sehat, serta kolaborasi yang sinergis. Kami yakin Anasaki akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari layanan rental mobil berkualitas. Arazaki siap mengaspal di jalanan Jogja dengan membawa angin segar bagi industri rental mobil. Dengan inovasi dan semangat yang tinggi, kami siap menjadi pemimpin pasar dan memberikan pengalaman sewa mobil yang tak terlupakan bagi konsumen. Kemudian lanjut ke mata kuliah selanjutnya yaitu laporan tentang strategi pemasaran berbasis Artificial Intelligence Arazaki Renkar. Yaitu daftar isi yang pertama ada pendahuluan, pemanfaatan AI dalam pemasaran, ada strategi pemasaran yang diusulkan, ada evaluasi dan risiko, dan yang terakhir ada penutup. Yaitu yang pertama pendahuluan. Teknologi AI telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pemasaran dengan kemampuannya mengolah data besar, menganalisis pola perilaku konsumen, dan mengotomatisasi berbagai tugas. AI memungkinkan personalisasi yang mendalam, meningkatkan efisiensi tim pemasaran, serta memprediksi perilaku konsumen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Strategi pemasaran yang dirancang dengan baik bertujuan untuk meningkatkan penjualan, membangun kesadaran merek, dan membangun loyalitas pelanggan. Kemudian ruang lingkup strategi ini mencakup target pasar spesifik, penggunaan platform digital, analisis data berbasis AI, keterbatasan sumber daya, dan kerangka waktu yang jelas. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, memperkuat citra merek, dan menarik pelanggan baru. Kemudian pemanfaatan AI dalam pemasaran. Pemanfaatan AI dalam pemasaran mencakup berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi bisnis.
Dalam email marketing, AI seperti HubSpot membantu personalisasi email, menarik pelanggan potensial, dan mempertahankan audiens secara efisien. Di media sosial, teknologi seperti InVideo AI digunakan untuk menganalisis tren dan mempermudah pembuatan konten video pemasaran yang relevan dan menarik. Untuk copywriting dan desain poster, Gemini AI membantu menciptakan komunikasi visual yang efektif dan memikat. Implementasi AI dalam pemasaran digital meliputi iklan dengan penargetan yang presisi, chatbot canggih untuk media sosial, dan personalisasi konten di situs web. Dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, AI mendukung layanan 24/7 melalui chatbot, memberikan rekomendasi produk yang relevan, serta menyesuaikan tampilan situs web sesuai preferensi pengunjung. Untuk analisis data konsumen, AI mampu memprediksi berbagai sumber untuk memahami persepsi pelanggan terhadap merek. Kemudian masuk ke strategi pemasaran yang diusulkan. Target dan indikator keberhasilan Instagram Arazaki Rencar yaitu mendapatkan total tayangan sebesar 494 tayangan dalam 30 hari, sedangkan distribusi tayangan 66% dari pengikut, 34% dari bukan pengikut, menunjukkan potensi menjangkau audiens baru. Akun yang dijangkau 13 akun, konten dilihat berulang oleh audiens yang sama. Kemudian jenis konten, seluruh tayangan berasal dari postingan dengan peluang meningkatkan jangkauan melalui konten yang menarik. Kemudian website yaitu memakai HubSpot, yaitu PageView mendapatkan 79 tayangan halaman, kemudian bounce rate-nya 48,28%, kemudian time per PageView yaitu 93 detik, kemudian exit per PageView 26,58%, kemudian entrance 32 pengunjung melalui sesi dari halaman Arana Kirenkan. Kemudian memasuki evaluasi dan resiko. Resiko yang pertama yaitu kualitas data. Data tidak konsisten, data yang tidak akurat dan terfragmentasi menghasilkan model AI yang tidak reliable. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan teknologi, yaitu biaya yang tinggi. Implementasi AI memerlukan investasi besar dalam perangkat dan tenaga ahli. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu kurangnya keahlian. Tidak semua perusahaan memiliki ahli di bidang AI. Kemudian cara mengevaluasinya yaitu pertama menggunakan ROI yaitu Return on Investment, yaitu mengukur keuntungan dibandingkan investasi kampanye AI. Kedua ada tingkat konversi, yaitu kita mengukur persentase pengunjung yang melakukan tindakan seperti pembelian atau lainnya. Kemudian yang ketiga ada engagement rate, yaitu mengukur interaksi pengguna, yaitu mau dari klik, like, komentar maupun share dengan konten AI. Kemudian yang keempat ada analisis data pengguna, yaitu metrik seperti waktu di halaman, bounce rate, dan interaksi untuk menilai efektivitas AI. Kemudian yang terakhir ada sentimen analisis, yaitu analisis sentimen dari ulasan dan komentar untuk memahami respon pelanggan dan konsumen. Kemudian di penutup, yaitu implementasi teknologi kecerdasan buatan AI dalam pemasaran modern menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan alat seperti HubSpot untuk email marketing, InVideo AI untuk media sosial, dan ChatGPT untuk interaksi pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan cara yang lebih terarah dan berbasis data. Namun, tantangan dalam penerapan AI seperti kurangnya pemahaman, kualitas data, biaya implementasi, privasi, integrasi sistem, serta resistensi terhadap perubahan harus diatasi agar strategi ini dapat berhasil. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan rencana yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses adopsi teknologi ini. Kemudian yang terakhir ada lampiran sebelah kiri yaitu Instagram dari Arzaki Renkar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah link dari uh, website Arazaki Renkar. Sekian laporan dari saya sendiri Aldrin Zaki Purnomo. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.